Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita fursah atau kesempatan sehingga kita dapat menyambut dan merasakan kembali hangatnya bulan suci Ramadan, hangatnya qiyam Ramadan atau tarawih, hangatnya buka bersama, dan hangatnya ibadah-ibadah yang dilakukan saat bulan suci Ramadan. Ikhwan fillah rahimakumullah, ada beberapa hal mengenai bulan suci Ramadan yang tiap tahunnya akan terjadi. Yang pertama adalah bahwa ada penyambutan sebelum bulan suci Ramadan. Apakah ada doa ataupun tidak ada doa ketika menyambut Ramadan? Ada yang mengatakan bahwa doanya salah satunya adalah Allahumma salimni dan seterusnya. Atau ada lagi yang mengatakan di dalam kitab Al-Adhkar Allahumma barik lana fi Rajab dan seterusnya. Dan banyak doa-doa yang dibacakan oleh masyarakat yang sebenarnya adalah bahwa untuk menyambut bulan suci Ramadan boleh dengan doa apapun, asalkan doa tersebut tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang secara realitanya Rasulullah belum mencontohkan atau tidak mencontohkan dengan hadisnya tentang doa menyambut Ramadan. Maka boleh kita memakai Allahumma salimni, walaupun ada yang mengatakan derajatnya dhaif. Kemudian ataupun dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab, dan sebagian mengatakan dhaif pula. Maka ini tidak jadi kepatutan bagi kita untuk menyambut Ramadan dengan doa apapun. Yang jelas kita mempersiapkan diri untuk menghadapi satu bulan penuh saum Ramadan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang kedua adalah bulan Ramadan disebut bulan suci. Pertanyaannya, suci dari apa? Apakah karena ada tazkiyatun nafs? Lalu ada anggapan karena dianggap bulan suci, ketika masuk bulan Ramadan harus dalam keadaan bersuci, mandi ataupun keramas. Ini bukan dari Islam, datang dari upacara orang Hindu. Puasa disebut upawasa atau disebut juga samsara, sama dengan sengsara, karena puasa bagi mereka adalah menyiksa diri. Karena bulan Ramadan bulan suci, jadi masuk Ramadan harus dalam keadaan suci, sehingga ada acara saling memaafkan sebelum masuk Ramadan. Ini juga tidak ada dalil, tidak ada syariat maafan pada saat masuk bulan Ramadan. Yang ketiga, doa buka saum. Yang pertama adalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu sampai akhir. Dan ini adalah derajatnya dhaif. Adapun doa dhahabadz dzama'u wabtalatil uruqu
wa thabatal ajru insyaallah, hadisnya hasan, bisa diamalkan. Namun kapan dibacanya? Setelah minum atau sebelum minum? Boleh dibaca sebelum minum ataupun bisa juga dibaca setelah minum, karena tidak ada takyid yang menerangkan setelah atau sebelum berbuka. Kemudian yang keempat, kaidahnya adalah tidak ada atau tidak menggunakan hadis dhaif sebagai hujjah beramal. Jika hadis dhaif berarti bukan dari Nabi. Kemudian yang kelima, mana yang harus didahulukan, saum sunnah nyawalan atau qada saum? Bukan hukum wajib dan sunnah yang jadi alasan, tapi dalil qada saum boleh kapan saja, sedangkan saum sunnah Syawal atau nyawalan hanya pada bulan Syawal saja. Jadi mau nyawalan dulu bagus karena waktunya terbatas. Kalau qada bisa kapan saja, meskipun sudah terlewat 1 Ramadan. Apakah boleh membatalkan saum qada? Tidak ada dalil yang membolehkan atau mengharamkan. Kemudian yang keenam, membadal saum atau mengqadhakan saum yang sudah meninggal. Perlu diperhatikan bahwa ibadah badaniyah tidak bisa diganti orang lain. Kalau ibadah maliyah, nah ini baru bisa. Jika qada saum yang syariatnya dengan fidyah berarti menjadi ibadah maliyah. Misalnya orang tua tidak kuat saum, maka qadanya dengan fidyah, maka fidyahnya boleh dibayarkan orang lain. Akan tetapi membadal saum itu tidak bisa, karena itu adalah ibadah badaniyah. Ikhwan fillah, yang ketujuh adalah wanita yang nifas dan menyusui, apakah qada atau fidyah. Yang nifas haram saum, yang menyusui boleh buka jika membahayakan bagi anak, diganti dengan fidyah tadi. Maka jika berbarengan nifas dan menyusui, maka harus qada sebagai yang pokok. Nifas pokoknya jadi harus qada. Kemudian yang kedelapan, tentang permasalahan di dalam fikih Ramadan adalah ceramah tarawih. Ceramah tarawih yang hukumnya adalah sesuatu yang bid'ah sebenarnya dan tidak ada contohnya. Nah, apakah ini harus dilakukan atau tidak? Dalam hal ini menyangkut ke dalam thalabul ilmi, itu wajib kapan dan dimanapun, namun jangan menentukan atau menetapkan waktunya sebelum tarawih misalnya. Jadi boleh sebelum tarawih boleh, atau sebelum witir boleh, tidak ada pun tidak jadi masalah. Itu mah kaitannya dengan memanfaatkan Ramadan, fun, semangat thalabul ilmi di bulan Ramadan, menjadikan thalabul ilmi ini sebagai ajang fastabiqul khairat, mencari manfaat di bulan Ramadan. Kemudian yang kesembilan adalah sholat tarawih. Dari sisi jumlah disebut witir, disebut tarawih karena di dalam bulan Ramadan, dan disebut tahajud karena di luar Ramadan. Pun disebut juga qiyamul lail karena dilaksanakannya pada malam hari. Sudah jelas hadis dari Aisyah, sahabat bertanya
kepada Aisyah, bagaimana kaifiat salat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan? Jawaban Siti Aisyah, beliau menjelaskan bahwa salatnya 11 rakaat di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan dengan formasi 4 rakaat dulu, kemudian 4 rakaat dulu, setelah itu witir 3 rakaat. Hadis ini sahih dan sharih. Adapun formasi salat malam di luar itu formasinya bisa 2 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, bisa 8 rakaat terus 3 rakaat, bisa 6 rakaat kemudian 5 rakaat, kemudian bisa juga 10 rakaat dulu ditambah 1 rakaat. Itu sahih tapi di luar Ramadan. Hadisnya sahih namun ghair sharih untuk mengikat satu rasa, kekhususan dan ciri identitasnya adalah maka dipilih dengan formasi 4-4-3 sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-10 adalah masbuk ketika sholat tarawih. Apabila imam salam maka ditambah dan diselesaikan dulu. Namun imam harus bijaksana, upayakan menunggu dulu yang masbuk agar dia yang masbuk itu tidak terus-menerus masbuk pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah kapan membayar fidyah seseorang. Membayar fidyah bisa di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Namun dianjurkan di bulan Ramadan agar apa? Agar bisa dipakai buka dan sahur sehingga pahalanya bisa berlipat ganda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.